bangun omah gedong cagak papat lawang songo, bangun jati diri yang kuat. Loh, 7. Kalau di Jawa bukan 7 tapi pitu, artinya pitulungan, pengharapan pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Loh, 9, tepatnya ada di lubang manusia. Kenapa lubang manusia? Karena lubang manusia hakikatnya ada 9. Gak iso mas, lek wedok 10. Wah, iki kotak katuk. Nggih. Lek wedok 10 dihitung koyok bro. Mas ndak, ampun mas. Hakikatnya lubang manusia ada 9, yang mana harus kita tutup dengan baik. Dengan cara apa? Menjalankan syariat agama, menjalankan peraturan agama dengan baik, sehingga kita jadi insan yang berguna. Maka dicetuskanlah Luq 11 yang namanya sabuk inten. Ketika manusia sudah mencapai derajat yang baik, maka pakai sabuk inten. Bayangkan sabuknya saja bertahtakan intan berlian. Berarti ini ketika manusia sudah bisa menutup lubang 9 dengan cara syariat agamanya masing-masing atau syarat-syarat dari agamanya masing-masing, maka manusia akan mendapat derajat yang lebih baik. Sehingga ketika kita bertemu Luq 11, penutupnya adalah Luq 13, sengkelat, yang mana sengkelat itu adalah perwakilan dari cita-cita yang sudah terpenuhi. Celaka 13, kalau katanya orang Jakarta. Kenapa celaka 13? Bukan celaka 3, celaka 4, celaka 5. Karena celaka 13 adalah puncak-puncaknya celaka yang hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Ingat, di dalam sebilah keris itu ada garis lurus. Ketika ditarik dari ujung, dari panetes atau ujung sampai ke bawah, kalau ditarik garis, maka ada garis lurus di situ yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Ketika kita lupa pada Tuhan kita, maka kita akan celaka. Celaka itu tidak selalu tampak dengan mata telanjang. Celakalah hati kita, celakalah pikiran kita. Maka ketika kita mempelajari sebilah keris, jangan lupa semua perjalanan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, dan perjalanan kita tetap ada campur tangan dengan Tuhannya. Maka keris tidak selalu berbau mistik. Oke. Ingat, yang disebut keris itu minimal terbuat dari 2 bahan yang berbeda, satu besi, satu pamor, atau hanya besi dan baja saja. Dan yang disebut keris itu tidak hanya bilahnya saja. Yang disebut keris harus lengkap dengan warangkanya. Ingat, yang disebut keris adalah yang sudah lengkap dengan warangkanya. Karena apa? Karena manusia kalau tanpa baju akhirnya malu. Maka jenengan kalau diwarisi keris dibungkus kain putih, cepat-cepatlah menghubungi Mulyo Kertotrates Pasuruan. Di situ ada teman-teman yang siap menyandangi keris. Ya, setengah promosi. Itu. Terus ketika kita ada adat yang harus kita ketahui dalam melolos pusaka, supaya orang lain yang paham tentang keris tidak salah paham kepada kita. Ya. Kalau keris ketika kita pakai, biasanya dalam perang kita memakai keris di depan. Kenapa seperti itu? Karena biar mudah untuk menariknya.
Nggih.